Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk masih bisa senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah. Masih dimudahkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah, yang mana ini merupakan salah satu daripada kewajiban kita bagi seorang muslim, yang sebenarnya kalau kita ingin melihat bahwa banyak dari kalangan kaum muslimin sudah lelah untuk beribadah kepada Allah dengan rutinitas yang seperti ini, dan seperti ini. Seakan-akan tidak ada fungsinya, seakan-akan tidak ada hal positif yang mereka rasakan di dalam diri kita, dalam diri mereka sendiri. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih lagi bagaimana kita menghayati apa saja yang kita baca di dalam salat kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah merasakan bosan, ya. Bahkan tidak ada di benak kita rasa bosan tersebut, sampai-sampai di dalam diri kita yang ada hanyalah semakin rindu dan cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dengan mengingat Allah, maka hati kita itu akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati seseorang itu akan menjadi tenang. Salawat dan taslim senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad ibnu Abdullah salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi, yang mana kita sebagai seorang muslim hendaklah senantiasa menjadikan beliau alaihi salatu wassalam sebagai qudwah kita di dalam menjalankan ibadah sehari-hari, dan bagaimana juga akhlak beliau alaihi salatu wassalam hendaklah terpatri di dalam diri kita, sedikit demi sedikit, walaupun kita misalnya tidak bisa seluruhnya. Karena dengan mengikuti Rasulullah, maka seseorang itu pasti bahagia di dunia dan di akhirat Allah, dan itu sudah pasti dan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-khauf minallah. Bagaimana takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat jamaah yang dimuliakan Allah, dan mungkin kita tidak tersadarkan, ya, bahwa seringkali kita melakukan daripada hal-hal yang dilarang oleh agama. Mungkin seringkali kita tidak tersadarkan kita ini sering melanggar, ya, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dari hal-hal yang diharamkan Allah, ataukah yang sifatnya dimakruhkan di dalam syariat, atau kita pernah meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari pelanggaran yang lain, yaitu kita mungkin pernah mengejek-ejek atau mengolok-olok daripada syariat Allah, walaupun itu hanya sekedar bercanda, wal iyadu billah. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu semua terjadi, pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi seperti itu sebenarnya adalah merupakan minimnya, ya, rasa takut kita kepada Allah. Minimnya rasa takut kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tegas di dalam Al-Qur'an dan Nabi menyebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu kita langgar. Ya. Bahkan ya, kita kadang lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada atasan kita, ya, lebih takut kepada orang yang mempunyai kekuasaan daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ini merupakan musibah. Ya, merupakan daripada musibah. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, di dalam Quran surat Al-Maidah di ayat 44, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Maka janganlah kalian ya takut kepada manusia, tetapi takutlah kalian, kata Allah, kepadaku. Fakhshawni, takutlah kepadaku. Dan di sini Allah menggunakan kata kerja bentuk perintah, fi'il amr. Dan fi'il amr itu hukum asalnya adalah wajib. Ya, wajib kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa mungkin kita bertanya-tanya apa itu takut? Para ulama mendefinisikan daripada takut, salah satunya definisi yang disebutkan di sini, takut itu adalah huwa manzilatun min a'zami manazilit thariq ila Allah taala wa ashadduha naf'an lil qalbil abdi wa huwa ibadatun qalbiyatun. Ulama menyebutkan takut itu adalah suatu kedudukan yang mana kedudukan itu adalah kedudukan yang paling tinggi daripada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan satu kedudukan, satu tingkat yang mana itu paling tinggi disebutkan kata para ulama daripada kedudukan atau tingkatan-tingkatan yang lain. At-thariqu ilallah, yang mana dengan rasa takut tersebut itu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan kita menuju Allah. Tidak mungkin orang yang tidak takut ya itu menuju Allah, itu enggak mungkin. Ya. Bahkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Wa asyadduha naf'an lil qalbil abdi. Dan rasa takut itu sangat besar pengaruhnya dan sangat besar manfaatnya bagi qalbil abdi, bagi hati seorang hamba. Ya. Kalau kita besar rasa takut kita kepada Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, uang bertumpuk di hadapan kita miliar tidak akan tergeser, tidak akan kita terpengaruh. Karena apa? Kita takut kepada Allah. Ini bukan hak saya. Ketika wanita cantik sekali dan kita tidak ada yang melihat ya dari karyawan yang lain, teman-teman kita, tetapi ya ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sedikit pun dia tergoda terhadap hal tersebut. Padahal sudah jelas-jelas Nabi mengatakan bahwa ya fitnah yang paling besar itu adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Oleh karena itu, dengan rasa takut yang kita miliki di dalam diri seorang hamba tersebut, maka itu akan menjadikan seseorang itu benar-benar ya menjadi hamba yang tenang ya, yang tidak akan mudah terpengaruh dan tidak akan mudah terwarnai dengan hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ibadatun qalbiyah, dan dia juga rasa takut itu merupakan ibadah. Berarti kalau kita memiliki rasa takut itu kita berpahala. Karena itu merupakan apa? Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, kata para ulama. Dalilnya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Dalil rasa takut di dalam Quran surat Ali Imran di ayat 175. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, kata Allah. Wa khafuni, tetapi kalian hendaklah takut kepada aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Orang yang berimanlah yang takut kepada Allah. Yang takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak takut kepada Allah berarti bukan orang beriman. Ya. Jadi maknanya seperti itu di dalam ayat ini. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir beliau menjelaskan jika ada syaitan dan teman-temannya yang menakut-nakuti kalian, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang akan menolong kalian, ya. Hanya Allah. Kalau kita bertawakal dengan sebenarnya kepada Allah, Allah yang akan menolong kita. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang ketika dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, banyak sekali kisah-kisah yang terjadi, ya, kisah-kisah nyata yang terjadi, yang semua itu orang-orang yang takut kepada Allah akan ditolong Allah. Coba kalau kita ingin melihat Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Ya. Dengan rasa takutnya beliau kepada Allah, sehingga ketika beliau melewati satu jalan, maka syaitan tidak berani melewati jalan yang dilalui daripada Umar bin Khattab. Ya. Tetapi manusia sekarang beda. Mereka lebih takut kepada jin, kepada syaitan, kepada pohon keramat dibandingkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani tidak melaksanakan syariat Allah, kewajiban sholat 5 waktu misalnya. Tetapi mereka ketika lewat pohon keramat, ketika lewat kuburan keramat, mereka mengatakan permisi. Seakan-akan dia kalau tidak mengatakan seperti itu, seakan-akan dia akan mendapatkan mudarat atau bahaya. Waliyadzubillah. Ini akidah yang perlu kita perbaiki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, Allah memuji orang yang takut kepada Allah. Ya, padahal mereka tidak pernah melihat Allah. Itulah orang beriman. Ya. Allah mengatakan dalam Quran surat Yasin di ayat ke-11, "Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim." Allah mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad tunziru manittaba'adz dzikr, adalah orang yang memberi peringatan kepada orang-orang, bagi orang-orang yang mengikuti peringatan tersebut. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Nah ini. Dan engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang takutnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Dan ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa manusia di dunia ini, selama masih ada di dunia, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Dusta. Jika ada orang pernah mengatakan saya pernah melihat Allah, itu dusta. Ya. Karena apa? Ayat-ayat yang mendukung hal itu banyak. Kemudian Nabi pun, ya, bayangkan Nabi pun ketika meminta melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala agar tambah keyakinan kepada Allah, Nabi Ibrahim kalau tidak salah. Tetapi apa kata Allah? Lihatlah kepada gunung itu. Ketika Nabi itu melihat kepada gunung itu, hancur gunung itu, berantakan. Sehingga Nabi tersebut sampai pingsan. Ketika dia bangun, dia mengatakan, sesungguhnya aku orang yang pertama beriman kepada Allah. Ya. Kemudian juga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ke Mi'raj, ke langit yang ke-7. Apakah beliau pernah melihat Allah? Para ulama menyebutkan beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah, ada seakan-akan ada tabir, ya, seakan-akan ada hijab yang membatasi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah bisa dilihat? Nanti orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang. Tidak perlu pakai alat, ya. Dan itu adalah puncak kenikmatan yang tertinggi ketika melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, fabasyirhu. Apa yang didapatkan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah? Fabasyirhu bimagfirati wa ajrin karim. Yang pertama, dia akan mendapatkan magfirah, ampunan Allah. Ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ampunan ini begitu banyak. Mungkin kita berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Rabbana gfir lana, dan sebagainya.
Tapi apakah sudah dijamin kita itu adalah sudah pasti mendapatkan ampunan Allah? Belum tentu, jamaah yang dimuliakan Allah. Belum tentu. Tetapi bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan ampunan Allah. Yang kedua, wa ajrin karim, dan pahala yang begitu besar, pahala yang mulia kata Allah. Pernah salah seorang di dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim yang disepakati kesahihan hadis tersebut, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, anna rajulan kana qablakum ragasahullahu malan. Pernah ada seseorang yang sebelum ada syariat Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebelum masa Nabi alaihi salatu wasallam, ragasahullahu malan, yang mana orang ini memiliki harta yang banyak diberikan Allah. Seseorang ini diberikan Allah harta yang banyak. Faqala, kemudian dia mengatakan libanihi, kepada anak-anaknya, lamma hudira, ketika dia sudah mendekati ajalnya, dia mengatakan kepada anak-anaknya, ayya abin kuntu lakum, wahai anak-anakku, bagaimana menurut kalian tentang aku, yang aku ini adalah sebagai ayahmu selama ini? Apakah aku sudah melaksanakan kewajiban-kewajibanku sebagai ayah? Apa kata anak-anaknya? Faqalu khairan abi khaira abin, engkau adalah sebaik-baiknya ayah, kata anak-anaknya. Tetapi ayahnya mengatakan apa? Fa inni lam a'mal khairan qat. Ayahnya ini ketika ingin meninggal mengatakan, padahal aku ini adalah orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Takut dia kepada Allah. Fa idza muttu, sehingga dia mengatakan, ketika nanti aku mati wahai anak-anakku, fahriquni, maka bakarlah jasadku. Bakar jasadku anak-anakku. Tsumma saquni, kemudian kumpulkan daripada debu-debu atau abu, ya, abu-abu tersebut yang terdapat dari jasadku tersebut. Tsumma daruni fi yaumin 'asib, kemudian nanti di suatu hari ketika ada angin kencang, maka taburkanlah abu jasadku tersebut sehingga kemana-mana, ya, sehingga kemana-mana. Fafa'alu, kemudian ketika meninggal ayahnya tersebut, anak-anaknya melaksanakan daripada wasiat orang tuanya tersebut. Fafa'alu, sudah ditabur sama Allah, sama anak-anaknya. Fajama'ahu Allahu azza wa jalla, ya, faqala ma hamalak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali daripada abu-abu jasadnya tersebut, dan Allah berkata kepada orang tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa Allah kalau ingin mengumpulkan abu yang berserakan di mana-mana itu sangat gampang. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, ketika dijadikan satu jadi jasad kembali, Allah bertanya kepada orang tersebut, maha malak, apa yang menyebabkanmu seperti itu sampai-sampai kamu menyuruh anakmu membakar dirimu, ya, sehingga abunya engkau lemparkan, engkau taburkan, engkau ditaburkan seperti itu. Apa dia mengatakan? Dan ini yang perlu kita perhatikan jamaah ini dimuliakan Allah. Qala, dia mengatakan, makhafatuka, itu karena aku takut sekali sama engkau ya Allah. Aku takut sekali sama engkau, ya. Terus apa yang Allah lakukan? Fatalaqahu birahmatihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menerima daripada orang tersebut, ya. Masya Allah, ini hadis sahih. Dikarenakan takut kepada Allah yang begitu besar, sampai-sampai seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh kan? Kita dibakar dirinya, di jasadnya, kemudian dia tidak boleh. Tetapi dikarenakan, ya, belum ada syariat Islam pada waktu itu, dan dia rasa takutnya kepada Allah besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada apa yang dia lakukan. Gara-gara apa? Makhofah.
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat atau bercermin kepada para salafun saleh, para orang-orang soleh terdahulu, kita malu jamaah yang dimuliakan Allah. Malu sekali bagaimana rasa takut mereka kepada Allah. Di sini kita akan sebutkan Abu Qasim Al-Hakim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allah haraba ilaih. Siapa saja yang takut kepada sesuatu, maka dia akan lari menjauh ya dari hal tersebut. Ya, benar ya, kita lihat singa. Kalau kita takut sama singa, pasti kita akan lari menjauh. Tetapi kata beliau, wa man khafa Allah haraba ilaih, dan barang siapa yang takut kepada Allah, bukan dia menjauh dari Allah, tapi dia semakin lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari mendekat karena apa? Cinta sama Allah, senang sama Allah, tenang hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Kata beliau, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, kalau dia melihat dosa-dosanya, dia introspeksi dosa-dosanya, mereka ini orang beriman ini takut, seakan-akan dia duduk di bawah kaki gunung dan dia takut sekali ketika gunung yang tinggi tersebut menimpa dirinya. Takut sekali. Kan seperti itu ya. Mungkin ada yang pernah naik Gua Hira. Itu dari bawah itu melihatnya tinggi banget itu, kalau dari kaki gunungnya itu. Tinggi sekali. Nah, orang yang beriman itu takut ketika ya gunung itu menimpa dirinya. Seperti itulah dia melihat dosa-dosanya, dia takut. Ya. Wa innal fajir, adapun seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaradzunubahu kadzubabin wal yadzubillah. Orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dosa-dosanya kadzubab, seperti lalat. Waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar. Seperti lalat yang ketika lalat tersebut hinggap di hidung orang yang durhaka kepada Allah, maka dia hanya mengusir ya dengan seperti ini saja, kata beliau. Fatara, maka daripada lalat tersebut terbang. Dia melihat dosa-dosanya seakan-akan remeh. Nanti kan diampuni Allah. Aku kan masih muda nih. Na'udzubillah. Aku kan masih muda katanya. Ya, umur kan baru 45, umur kan baru 35, umur kan ke 30. Nanti tua-tuaan dikit baru saya tobat. Ya, waliyadzubillah. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak daripada keluarga kita, betapa banyak orang-orang di sekitar kita meninggal dia masih dalam keadaan muda. Ya. Dia meninggal dalam keadaan muda. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga ya pernah mengatakan, kata beliau, andaikan terdengar ada suara dari langit ya, yang mengatakan, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin surga, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang saja. Jika ada seperti itu, kata Umar, ada suara dari langit seperti itu, apa kata beliau? Sungguh aku khawatir kalau yang satu orang itu adalah aku. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat betapa besar jasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Islam. Hartanya, jiwanya, semua dikorbankan untuk Islam. Tapi dia masih takut kepada Allah. Jangan-jangan satu orang itu yang dikatakan adalah aku. Nah sekarang kita jamaah yang dimuliakan Allah, seakan-akan kita sudah melakukan banyak ya, masukkan uang di celengan banyak sudah perasaan kita ya, kita juga sudah merasa banyak melakukan ibadah kepada Allah, sehingga kurang rasa takut kita kepada Allah. Seakan-akan kita sudah merasa aku pasti dijamin surga, padahal belum ada jaminan bagi kita sedikit pun dari surganya Allah. Oleh karena itu perlu kita timbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita tidak menjadi daripada penghuni surga.
Dengan cara apa? Rasa takut kita itu dengan cara benar-benar melakukan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika kita sholat dengan sebenar-benarnya. Ketika kita zikir pagi, zikir sore, zikir dengan sebenar-benar, seakan-akan itu adalah zikir terakhir kita. Seakan-akan itu adalah ibadah terakhir kita yang kita persembahkan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak timbulkan rasa takut kepada Allah terlebih dalam sholat kita, seakan-akan sholat kita itu hambar. Karena apa? Besok sholat lagi begini, besok sholat lagi begini. Tetapi kalau kita hadirkan, ya Allah, jangan-jangan ini adalah sholat terakhir, maka aku akan persembahkan sebaik-baiknya, ya Allah, ya ibadah terakhir ini, ya Allah. Maka insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah, yakinlah pasti akan semakin bagus kualitas daripada sholat kita, kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang akan kita bahas kesempatan kali ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa takut. Nah, ini penting. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita ingat bahwa kita ini adalah lemah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha segala-galanya. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Karena apa? Mungkin kita di perusahaan ini termasuk memiliki jabatan penting menurut kita. Padahal itu menurut Allah nggak ada apa-apanya. Padahal kita di kampung kita, di kota kita adalah orang penting. Tetapi menurut Allah belum tentu. Kita mengira kita adalah orang paling kuat di Faiko ini, tetapi menurut Allah belum tentu. Baru kita dikasih sedikit hujan, sudah kena pilek, sudah kena batuk dan lain sebagainya. Baru sedikit yang Allah Subhanahu wa taala, dengan satu nyamuk bisa kena DBD, ya, dan sebagainya. Kita ini lemah, ya, hina dan dilumuri dengan dosa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kotoran dan banyak aib yang kita miliki, yang mungkin kalau kita melihat, ya, aib dan dosa kita yang terdahulu dilihat, ditampakkan Allah di sini, mungkin kita semua akan, ya, lari. Ya, kita akan sangat malu. Ya, tetapi itulah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan daripada dosa-dosa kita agar apa? Agar kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian, ya, yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, hendaklah kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Tumbuhkan cinta kepada Allah. Sebagaimana kita lihat bagaimana Asmaul Husna, Allah memiliki sifat apa? Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah memiliki sifat Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Ya. Kita cintai yang perkasa. Tidak ada yang lebih hebat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan ini bukan dia yang memberikan rezeki kita, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah harus kita yakinkan. Jangan sampai kita mengatakan kalau saya tidak kerja di PHSS, saya tidak akan makan. Jangan sampai mengatakan begitu. Berarti tauhid kita rusak. Tapi yakinlah, orang-orang yang banyak yang tidak bekerja di PHSS, di antara mereka sampai sekarang masih hidup. Tetapi coba lihat, mungkin ada orang yang kerja di PSS tapi dia sudah meninggal duluan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita benar-benar hati kita ya ta'allaq billah, ya, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allahus Samad. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kita gantungkan diri kita kepada Allah, hati kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah semurni-murninya, yakinlah jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan pernah merasakan kecewa dalam segala hal. Ya. Tidak akan pernah merasakan kecewa dalam segala hal. Kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, carilah teman-teman yang baik. Ya. Teman-teman yang soleh. Karena apa? Teman-teman yang soleh itu mengingatkan kita. Ya. Omongannya itu enggak jelek. Selalu mengingat subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Ingatkan kita. Kamu kemana? Tidak lama kelihatan. Oh, aku dari umroh. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kamu menjadi
diterima amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik semua katanya. Kemudian perilaku dan perangainya pun menjadi baik. Ya. Sehingga dia memiliki motivasi semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah ini dimuliakan Allah, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, sadarilah bahwa azabnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Ya, azabnya Allah sangat pedih. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menceli daripada perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, an tusibahum fitnah, dia akan ditimpa musibah, dia ditimpa ujian, aw yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa daripada azab yang lebih pedih daripada itu. Ya. Siapa yang sudah terkena obornya PHSS? Mungkin belum ada. Tapi kalau ada pun itu cuma paling luka bakar dan sebagainya. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau api di neraka Allah Subhanahu wa taala itu 70 kali lipat dari panasnya api yang paling panas di dunia. Api yang paling panas di dunia, misalnya lahar lah ya, lahar lava itu panas banget. Itu aja masih satu daripada 70 kali lipat lagi yang ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. 70 kali lipat. Ya, panasnya matahari ini padahal berjuta-juta kilometer dari bumi. Berapa panasnya? Kurang lebih 6, ini baru permukaannya saja. 6.000, kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Itu permukaan daripada matahari. Padahal sudah jauh, ini sudah panas banget. Apatah lagi nanti ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang matahari itu didekatkan kurang lebih 1 mil ya dari kita, dan riwayat yang lain sebutkan 1 jengkal dari kepala kita. Apakah tidak menjadikan diri kita hancur? Ya, sehingga disebutkan di dalam hadis, sampai-sampai seseorang ada yang keringatnya sampai lututnya, ada keringatnya sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Kita berkeringat di dunia tidak akan pernah sampai 1 gelas. Keringat kita, sehebat-hebatnya keluar keringat kita, tidak akan pernah sampai 1 gelas ini. Tapi nanti di akhirat semua itu akan lebih daripada itu, tergantung daripada amal soleh yang dia lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pengantar dari kami. Jika di antara teman-teman sekalian jamaah ada yang ingin ditanyakan berkaitan masalah ini, falyatafaddal mashkura wa majura. Tafaddal.